Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mat Solihin Channel. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Azizun Prapta yang bertanya terkait dengan berapa lama sih pengurusan dokumen untuk pernikahan dari mulai RT RW, kemudian ke kelurahan sampai daftar ke KUA. Nah, tapi sebelum saya lanjut, bagi Anda yang baru pertama kali datang ke channel saya, silahkan klik tombol subscribe karena di channel ini saya banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, termasuk pernikahan. Dan video ini adalah melengkapi dari seri sebelumnya terkait dengan pernikahan sih berapa lama. Nah, untuk terkait berapa lama sebenarnya terkait pengurusan bisa mungkin bisa kira-kira ya, katakanlah misalkan kita garis bawahi dulu bahwa terkait dengan surat RT RW ya, untuk RT RW ini ada yang memang masih menggunakan, maksudnya ada beberapa wilayah, ada beberapa desa yang mungkin terkait dengan pengurusan dokumen itu harus ke RT dulu, kemudian ke RW, kemudian baru ke kelurahan. Nah, cuma kalau misalkan di tempat saya sih ini biasanya kalau di desa saya biasanya rata-rata langsung ke balai desa, langsung ke kantor desa. Jadi tidak perlu surat pengantar RT dari RW. Nah, berapa lama? Yang pertama terkait dengan RT, sehari sebenarnya jadi sih. Kalau misalkan dari RT kan ya cuma surat pengantar biasa lah, mengantar mengetahui bahwa untuk pernikahan yang bersangkutan atas nama siapa mau menikah. Kemudian kalau RT RW juga kayaknya sehari jadi. Nah, kemudian di desa inilah, di desa ini yang kadang mungkin bisa memakan waktu karena ada beberapa yang harus dikerjakan. Yang pertama ada N1, kemudian N2 sampai N5 kalau nggak salah, yang di video sebelumnya terkait dengan dokumen-dokumen yang harus dilakukan. Itu ada beberapa dokumen. Nah, kendalanya adalah ketika misalkan di desa itu sebenarnya sehari bisa jadi, cuma terkadang ada beberapa kendala kalau misalkan kebetulan kepala desanya tidak ada di kantor. Nah, atau mungkin sedang dinas di luar, sedang mungkin izin, atau mungkin intinya tidak berada di kantor. Padahal surat-surat pernikahan untuk N1 dan lain sebagainya itu wajib yang menandatangani itu dari kepala desa. Jadi tidak bisa diwakilkan ke yang lain, sekretaris desa atau perangkat-perangkat yang lain itu nggak bisa. Jadi memang ini yang kadang membuat kadang lama. Nah, tapi secara untuk pengurusannya itu sehari biasanya jadi sih, kayak pembuatan N1 sampai N5 yang dokumen-dokumen pernikahan itu biasanya jadi. Nah, sehari jadi. Kalau kebetulan kalau Pak Kepala Desa ada ya berarti cukup bisa sehari jadi. Nah, setelah itu ke kantor KUA. Nah, kalau misalkan cowok kan atau laki-laki itu biasanya nikahnya di tempat perempuan ya. Nah, langsung kalau sehari sudah jadi, katakanlah misalkan duhur sudah jadi, ya tinggal ke kantor KUA. Nah, ke kantor KUA itu juga sehari jadi sih, karena surat rekomendasi kan, cuma surat pembuatan surat rekomendasi. Dan lagi-lagi surat rekomendasi ini juga tergantung apakah kepala KUA setempat, kepala KUA yang kita datangi itu posisinya sedang di kantor atau tidak. Kalau lagi dinas di luar berarti ya nunggu juga. Nah, sehari jadi ya. Kalau misalkan kepaksa ternyata kan kepalanya nggak ada ya berarti nunggu sehari. Nah, kemudian ini ya jadi kalau misalkan untuk pengurusan berapa lama, sehari jadi sih. Cuma tinggal yang bersangkutan atau kayak kepala desanya apakah ada di kantor desa, kemudian kepala KUA-nya juga apakah di kantor desa. Nah, itu yang pertama. Ini yang dari pihak laki-laki ya, berapa lama. Kalau sehari jadi, kalau minim-minim kalau misalkan ternyata ada keperluan ya 2 hari jadilah. Kemudian setelah itu ya sudah
dari kantor desa sudah, kemudian dari kantor kecamatan rekomendasi sudah, jadi ditinggal juga langsung ke yang perempuan. Nah yang perempuan juga hampir waktunya juga sama sih. Nah waktunya sama terkait dengan dari mungkin RT RW, kemudian desa. Laki-laki tergantung kepala desanya apakah ada di kantor desa. Kalau ada ya sehari jadi. Kemudian kalau untuk pendaftaran ya, sebelum pendaftaran ke kantor KUA itu juga kalau misalkan kita mau nikah itu harus ada imunisasi dulu di puskesmas atau cek kesehatan. Biasanya untuk calon pengantin laki-laki dan perempuan itu biasanya akan datang ke puskesmas untuk minta surat imunisasi, permohonan imunisasi. Nah permohonan imunisasi ini juga tergantung ya. Kalau misalkan waktunya antriannya nggak banyak ya bisa sehari juga bisa jadi. Kalau misalkan sudah ya sudah cek kesehatan, cek imunisasi sudah di puskesmas, baru datang ke kantor KUA. Nah di kantor KUA juga untuk pendaftaran ya, berarti nanti kantor KUA calon pengantin perempuan biasanya daftarnya di sana, dan sehari jadi sih di sana. Kalau setahu saya sehari bisa jadi, dan kalau memang nggak ada nggak ngantri banget sehari jadi. Jadi kalau hitungannya berapa hari ya berarti katakanlah sehari yang laki-laki ngurus di desanya itu permohonan surat numpang nikah itu kalau misalkan sudah jadi. Kalau misalkan sehari jadi surat numpang nikah ke kantor desa, kemudian surat rekomendasi ke kantor KUA. Setelah itu pihak perempuan juga nanti minta surat mungkin pengantar RT RW, kemudian surat permohonan nikah di kantor desa setempat yang perempuan. Dan untuk surat permohonan nikah itu juga harus surat rekomendasi, intinya surat yang dari pihak laki-laki juga sudah ada. Nah kalau misalkan sudah, kemudian sudah jadi, kemudian imunisasi ke puskesmas, baru datang ke kantor KUA untuk daftar nikah. Di sana daftar, kemudian ada bayar ke kantor BRI untuk daftar. Yang kalau misalkan nikahnya di luar KUA ya, tidak misalkan di rumah atau ngundang, mestinya bukan di kantor KUA, berarti ada bayar register 600.000 langsung ke Bank BRI kayak gitu. Jadi dan untuk pengurusannya saya sarankan sih misalkan 1 bulan ya sebelum, intinya 1 bulan atau mungkin ya setengah bulan sebelumnya, minim-minim ya setengah bulan. Karena kalau misalkan kita daftar di bawah 10 hari, misalnya min 10 hari, H-10 itu biasanya harus juga ke kantor kecamatan untuk minta surat rekom dari kantor kecamatan. Jadi pastikan kalau untuk mengurus ya pastikan dalam masih lama lah ya, kurang lebih 1 bulan atau minim-minim ya setengah bulan sudah melakukan berkas-berkas sudah diurus kayak gitu. Dan seperti itu Mas Azizun Prapta. Kalau memang mau ngurus saya sarankan kayak gitu. Dan kalau memang mau ngurus juga selamat menempuh hidup baru sampai hari H, semoga dilancarkan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.